Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkamasteran Channel ingin membahas salah satu burung yang bandel, harganya nggak terlalu mahal, burungnya juga kecil, tapi banyak dicari oleh para penikmat masteran atau pencari amunisi masteran untuk burung jagoannya ya teman-teman. Karena burung ini dikenal sebagai burung yang lumayan pintar juga, bisa menirukan suara burung yang lain. Udah gitu, pembawaan materinya juga enak, speednya juga lumayan rapet. Terus volumenya juga pas kalau menurut saya untuk dijadikan dijadikan teman sandingan untuk gacoan-gacoan teman-teman semua gitu. Nah, namun sebelum kita membahas burung tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan salah satu produk yang ingin masuk di frame saya nih teman-teman. Jadi saya kedatangan produk dari brand Flick, itu adalah brand parfum teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka ganteng, biar percaya dirinya meningkat gitu, wangi juga. Jadi di gantangan juga pede gitu, ketemu orang segala macem. Jadi inilah yang dicari-cari teman-teman. Jadi Flick ini salah satu brand parfum lokal yang menurut saya lumayan lumayan bisa bersaing dengan harga yang lumayan murah. Terus ketahanan wanginya juga bisa 6 sampai 8 jam. Kebetulan semua variannya saya sudah coba. Yang perempuannya itu yang botol berwarna putih teman-teman. Nah yang laki-laki itu botol berwarna hitam. Jadi kebetulan yang botol laki-lakinya itu saya gunakan. Nah yang botol perempuannya itu atau parfum perempuannya itu digunakan oleh istri saya. Dan alhamdulillah istri saya suka, saya juga suka karena ketahanannya yang lumayan top teman-teman. Nah harganya berapa? Harganya itu kalau nggak salah 115.000 teman-teman. Cuma kalau teman-teman mau beli mendapatkan diskon, teman-teman bisa hubungi saya bisa mendapatkan kupon dan saya akan share ke teman-teman dengan harga 99.000 teman-teman gitu. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, kita akan membahas burung konin teman-teman. Jadi simak terus videonya, jangan di skip-skip biar teman-teman nggak gagal paham bagaimana cara memasteri konin agar burung konin tersebut bisa menyerap materi-materi yang memang teman-teman pilihkan. Simak terus videonya teman-teman. Oke, jadi gini, kita balik lagi teman-teman ke back to topic, kita membahas mengenai burung konin. Nah, yang bakal kita bahas hari ini teman-teman adalah bagaimana cara memasteri burung konin yang baik dan benar agar materinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa saya ingin banget membahas ini? Karena kalau kita beli jadi burung konin itu ya teman-teman juga tahu kalau materinya yang lumayan mewah, seperti ada cililin mungkin, gereja, pelatuk atau cigun atau yang lain-lain gitu. Itu kan harganya bisa lumayan banget ya teman-teman, bisa ya rata-rata 500 up lah full set gitu. Bahkan yang memang materinya panjang-panjang, speednya rapat, itu mungkin bisa di atas 1 juta rupiah teman-teman. Dan itu sangat menguras kantong kan teman-teman. Jadi saya lebih menganjurkan teman-teman untuk melihara konin ini dari trotol aja teman-teman. Di garis bawahi ya teman-teman, jangan dari ijoan. Karena kalau dari ijoan takutnya nanti kita sudah masterin capek-capek dia jadinya betina gitu. Kalau saya lebih suka beli konin bahan itu yang trotol aja teman-teman, yang udah mulai nitik-nitik metaliknya gitu, karena kita sudah yakin itu jantan. Dan kebetulan selama ini saya rata-rata konin itu nyetak, dan alhamdulillah beberapa konin saya yang laku pun dengan harga yang lumayan. Jadi kebetulan saya juga baru dapat lagi konin natuna, kurang lebih ada 4 ekor kemarin baru nyampe. Itu juga saya beli trotol dan saya lagi masteri burung tersebut. Jadi saya ingin membahas bagaimana cara memasterinya. Oke, poin pertama teman-teman. Untuk burung konin, kita bahas masalah perawatannya dulu. Baru setelah itu kita bahas pemasterannya.
Perawatannya, pagi itu saya pasti menjemur mereka semuanya rata. Dari 4 ekor ini, saya menjemur mereka itu cukup 10 menit saja teman-teman. Untuk menghangatkan badannya aja. Nah, setelah sambil dijemur, saya angkat nektarnya, saya ganti airnya. Biasanya mereka sambil dijemur, kalau ditaruh di cepuk minuman yang agak gede, biasanya dia sekalian mandi. Jadi, kalau bisa setiap hari dijemur, cukup 10 menit aja agar dia mendapatkan sinar matahari. Itu poin pertama. Poin kedua, masalah pemandian. Pemandian itu saya nggak pernah spesialisasikan dari semua konin saya itu mandi hari ini, enggak. Jadi saya memberikan dia cepuk yang agak besar, cepuk mandi konin, itu selalu sedia di dalam sangkar. Jadi dia mau mandi kapan aja, itu silahkan. Tapi kalau bisa, saya mengusahakan burung konin saya itu mandi di saat saya penjemuran. Itu poin kedua. Poin ketiga, masalah makanan. Makanan itu saya gini, saya nyari yang simpel teman-teman. Jadi kalau masalah makanan burung konin, terkadang kalau saya lagi malas beli ke kios, saya bikin sendiri. Terkadang kalau misalkan memang malas bikin sendiri, saya beli di kios. Jadi semua makanan burung konin, mau itu beli di kios atau teman-teman beli bikin sendiri, sama bagusnya. Saya nggak bilang di kios dengan berbagai merek itu lebih bagus atau buatan sendiri lebih bagus. Cuma faktanya saya memberikan nektar yang gonta-ganti, alhamdulillah burung saya selama ini gacor-gacor aja. Jadi nggak ada perbedaan gitu teman-teman. Jadi mau teman-teman bikin sendiri kah atau mau beli di kios kah, itu terserah. Jadi kalau saya cuma punya satu tips, kalau teman-teman mau bikin makanan nektar buat konin itu, kalau bisa pakai kuning telur teman-teman. Jadi misalkan kita kasih SKM setengah botol aqua yang kecil teman-teman. Nah habis itu kita tambahkan sirup teman-teman. Sirup apa aja? Kalau saya biasanya pakai sirup marjan yang rasa vanila, saya campur dengan sirup marjan yang rasa melon teman-teman. Itu saya mix. Setelah itu saya berikan 2 kuning telur teman-teman. Jadi setengah botol aqua kecil itu saya tambahkan lagi sirup vanila marjan, saya tambahkan lagi sirup melon teman-teman. Setelah itu saya tambahkan kuning telur, habis itu saya kocok dan saya taruh di kulkas teman-teman. Itu biasanya saya kalau bikin nektar seperti itu. Nah kalau misalkan saya beli di kios, biasanya saya pakai rujak nektar atau enggak geledek, antara 2 ini aja. Saya nggak pernah coba brand lain. Oke lanjut. Poin pertama tadi masalah perawatan paginya, masalah penjemuran. Saya penjemuran setiap hari, terus masalah pemandian juga kalau bisa setiap hari di saat penjemuran. Masalah pakan juga tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, extra fooding. Extra fooding ini saya mewajibkan teman-teman ke perawat burung saya bahwa konin itu wajib kena kroto seminggu 2-3 kali. Minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Karena apa? Dia nggak makan jangkrik teman-teman. Protein yang dia bisa dapat dari extra fooding ya hanya dari kroto gitu. Jadi menurut saya extra fooding berupa kroto itu wajib, tapi nggak wajib-wajib amat dalam arti nggak perlu setiap hari. Jadi saya memberikan kroto itu wajib 2 kali minimal atau 3 kali dalam seminggu teman-teman. Itu dari pola perawatannya. Terus masalah ke-5. Bang, ini kita udah masuk masalah ke pemasteran. Bang, kalau misalkan konin dimasterin wajib dikerodong atau enggak? Selama ini kalau saya nyetak konin saya nggak pernah dikerodong. Tapi kalau misalkan nyetaknya banyak, perlu disekat teman-teman. Tujuannya agar konin itu fokus mendengarkan materi yang ingin kita berikan. Jadi kalau bisa diablak nggak apa-apa, tapi disekat teman-teman. Jangan sampai konin tersebut melihat konin lain. Jadi masalah dikerodong atau enggaknya menurut saya nggak perlu dikerodong, diablak aja. Cuma kalau ada konin lain harap disekat teman-teman. Itu masalah pengkerodongan. Lalu selanjutnya masalah materi. Pemasteran yang baik saya selalu mengulang berkali-kali. Jangan memberikan materi diganti setiap harinya teman-teman. Jadi pemberian materi itu contoh. Minggu ini kita fokuskan dia mendengarkan suara cililin. Anggap kita beli konin itu di hari Senin. Kita memasteri dia dimulai dari hari Senin. Nah dari hari Senin itu sampai ketemu Senin lagi, fokuskan terus di cililin teman-teman.
Setel biarin 24 jam. Kalau teman-teman punya Moncer Go atau MP3 HP yang nggak kepake, berikan dia materi itu selama 24 jam dengan suara yang tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Anggapannya sedang atau mendekati lirih, teman-teman. Balik lagi, saya akan menjelaskan kenapa harus sedang dan tidak terlalu kencang. Kalau kekencengan, teman-teman, yang ada burung itu bukan fokus mendengarkan masterannya, tapi malah keganggu, teman-teman. Balik lagi, kalau kepelanan gimana? Ya kalau kepelanan ya burung nggak akan dengar materinya, teman-teman sia-sia bikin MP3 itu gitu. Jadi kasihlah suara yang sedang-sedang saja atau mendekati lirih didengar oleh suara burung tersebut gitu, teman-teman. Jadi balik lagi, kita bahas yang masalah materinya. Materi itu kalau bisa seminggu jangan diganti-ganti, teman-teman. Jadi masih ada beberapa teman yang ngechat saya juga, "Bang, pemasteran saya kok udah masterin gini, udah jalan 3 bulan, materinya nggak ada yang masuk." Ternyata baru 2 hari nih dia setel katem, besoknya dia ganti cililin, besoknya dia ganti perenjak. Susah, burung pasti bingung, teman-teman. Anggapannya kayak kita disuruh ngafal, misalkan kita disuruh ngafal buku A misalkan. Mungkin nggak teman-teman hari ini baca halaman 1, besok halaman 2, besok halaman 3. Teman-teman gimana ngapalnya? Pasti kan mau nggak mau halaman 1 dulu dibaca berulang-ulang gitu, agar teman-teman nyerap dulu kan, nyerna dulu gitu, baru bisa pindah ke halaman 2 gitu. Sama seperti burung, teman-teman. Jadi fokuskan, pilih materi yang ingin teman-teman berikan ke konin tersebut. Berikanlah setiap minggu berulang kali, teman-teman. Jadi seminggu baru diganti, seminggu baru diganti. Saya kasih contoh, minggu pertama cililin, seminggu. Minggu kedua misalkan katem, minggu ketiga misalkan gereja, minggu keempat misalkan cungko misalkan cungko. Nah, nanti kalau misalkan memang udah mau dimasukin 4 aja, dibikin kompilasi, teman-teman. Jadi di rewind dari cililin, katem, terus gereja, cungko, itu di rewind, teman-teman. Diulang terus selama 24 jam agar dia bisa nyambung lagunya cepat, teman-teman. Itu pengalaman saya dan alhamdulillah hampir terbukti ke semua burung yang saya cetak. Jadi tolong dipahami, teman-teman, jangan sampai salah memasteri burung. Takutnya nanti nggak masuk, waktu teman-teman kebuang sia-sia. Itu. Nah, terus satu tips dari saya, balik lagi tadi saya sudah bahas di awal. Please teman-teman, beli konin yang mau dimasterin, kalau bisa jangan yang ijoan. Sekali lagi, jangan yang hijauan. Kalau bisa, sudah mulai kelihatan metaliknya, throttle metaliknya sudah mulai kelihatan. Agar teman-teman nggak buang-buang waktu. Takutnya nanti sudah kelamaan, jadinya betina. Teman-teman sendiri yang kecewa. Jadi itu tips dari saya. Kurang lebih untuk menggacorkan dari throttle itu sampai dia benar-benar mau bongkar, kurang lebih saya 3 bulanan lah, teman-teman. Kemarin soalnya burung yang terakhir yang gacor itu, yang akhirnya laku, itu kurang lebih dari dia mutasi bener-bener metalik itu, pokoknya dari throttle itu sampai metalik dan dia gacor kurang lebih 3 bulanan lah, teman-teman. Alhamdulillah burung sudah mulai gacor dan mulai nembak-nembak, teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dari Berkah Masteran. Jika ada pertanyaan yang memang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah jika saya ada kesempatan lagi megang HP, saya akan membalas kolom komentar teman-teman satu persatu. Dan jika teman-teman ada yang memang pengen direct langsung WA saya, boleh, teman-teman. Balik lagi jika saya ada waktu, insya Allah saya akan membalasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.